Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fenska Senia Bakar Besi, NIM B1D1190017. Saya dari Universitas Megarizky Makassar, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis, dari kelas 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang homeostatis, keseimbangan asam basa, dan pemeriksaan analisis gas darah. Tujuan yang pertama, mampu menjelaskan konsep homeostatis dalam tubuh. Yang kedua, mampu menjelaskan keseimbangan asam basa dalam tubuh. Yang ketiga, mampu menjelaskan cara pemeriksaan analisis gas darah. Yang keempat, menginterpretasikan hasil pemeriksaan analisis gas darah. Yang pertama, pengertian homeostatis. Homeostatis adalah proses dan mekanisme yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuh dapat berfungsi dengan normal. Meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam maupun di luar tubuh. Contoh homeostatis. Yang pertama, keseimbangan asam basa merupakan tubuh mengontrol jumlah asam dan basa dalam darah. Ketika jumlah senyawa asam dalam darah meningkat, keasaman tubuh juga meningkat. Yang kedua, suhu tubuh merupakan salah satu contoh homeostatis pada manusia. Yang paling umum adalah pengaturan suhu tubuh. Yang ketiga, konsentrasi glukosa mengacu pada jumlah glukosa, gula darah yang ada dalam aliran darah. Yang keempat, tingkat kalsium merupakan tulang dan gigi mengandung sekitar 99% kalsium dalam tubuh, sementara 1% lainnya bersirkulasi dalam darah. Yang kelima, volume cairan merupakan tubuh harus mempertahankan lingkungan internal yang konstan, yang berarti mengatur kehilangan dan memperolehan cairan. Yang keenam, perlindungan dari infeksi merupakan sistem kekebalan tubuh mempertahankan homeostatis ketika virus atau bakteri jahat masuk ke dalam tubuh. Yang ketujuh, pemeliharaan pola pernafasan merupakan tindakan yang tidak sengaja dan sistem saraf membantu menjaga homeostatis dengan memastikan tubuh mendapatkan oksigen. Yang paling penting adalah O2. Kemudian yang terakhir, penghapus limbah dan racun merupakan sistem limfatik atau jaringan-jaringan dan organ untuk membantu membuang racun dari tubuh. Yang pertama, keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa adalah keseimbangan ion hidrogen, walaupun produksi akan terus menghasilkan ion hidrogen dalam jumlah sangat banyak. Ternyata konsentrasi ion hidrogen dipertahankan pada kadar rendah pH 7,44, derajat keasaman pH darah manusia normalnya berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Gangguan keseimbangan asam basa merupakan kondisi ketika kadar asam dan basa
dalam darah tidak seimbang. Kondisi ini dapat mengganggu kerja berbagai organ. Kadar asam basa atau pH dalam darah diukur dengan skala pH dari 1 sampai 14. Kadar pH darah normal berkisar antara 7 sampai 7,35 sampai 7,45. Darah seseorang dinilai terlalu asam basa bila pH kurang dari 7,35. Kondisi tersebut dinamakan asidosis. Sedangkan pada darah dengan nilai pH lebih dari 7,45 dikategorikan terlalu basa atau disebut dengan alkalosis. Keseimbangan asam basa dalam tubuh diatur oleh dua sistem, yakni paru-paru dan ginjal. Paru berperan dalam pelepasan atau ekskresi CO2 dan ginjal berperan dalam pelepasan asam. Istilah asidosis mengacu pada kondisi pH kurang dari 7,35, sedangkan alkalosis bila pH lebih dari 7,45. Asidosis berarti terjadi peningkatan jumlah komponen asam atau berkurangnya jumlah komponen basa. Alkalosis berarti terjadi peningkatan jumlah komponen asam. Yang berikutnya adalah analisis gas darah. Analisis gas darah atau AGD atau arterial blood gas adalah tes untuk mengukur kadar oksigen, karbon dioksida, dan tingkat asam basa atau pH di dalam darah. Tujuan dari analisis gas darah untuk mengukur kadar oksigen dan karbon dioksida. Kedua, tingkat asam basa dalam darah. Keempat, memantau pengobatan. Kelima, mengevaluasi fungsi ginjal. Keenam, gangguan metabolik. Ketujuh, mengevaluasi fungsi paru-paru atau respirasi. Tempat pengambilan sampel. Yang pertama, arteri radialis. Yang kedua, arteri branchialis. Yang ketiga, arteri femoralis. Yang keempat, arteri dorsalis pedis. Prosedur pengambilan sampel. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan. Kemudian ditentukan daerah yang akan diinjeksi, raba kembali arteri radialis, dan palpasi populasi yang paling keras dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian desinfektan daerah yang akan dilakukan suntikan dengan alkohol swab sampai kering. Setelah itu, bilas spoit ukuran 3 cc dengan sedikit heparin 1000 ml, kemudian kosongkan spuit, dibiarkan heparin berada dalam jarum dan spoit. Setelah itu, lokalisasi arteri yang sudah dibersihkan difiksasi oleh tangan kiri dengan cara kulit direnggangkan dengan kedua jari, telunjuk dan jari tengah sehingga arteri yang akan ditusuk berada di antara dua jari tersebut. Kemudian spoit yang sudah diheparinisasi pegang seperti memegang pensil dengan tangan kanan. Jarum ditusukkan ke dalam arteri yang sudah difiksasi tadi pada arteri radialis posisi 45 derajat. Kemudian sesudah darah diperoleh sebanyak 2 cc,
jarum tersebut dicabut dan diusahakan posisi pemompa spoit tetap untuk mencegah terhisapnya udara ke dalam spoit, dan segera gelembung udara dikeluarkan dari spoit. Kemudian ujung jarum segera ditutup dengan styrofoam atau gabus dan menekan area tusukan dengan alkohol swab, kemudian difiksasi. Setelah itu spoit langsung dimasukkan ke dalam icebox. Setelah itu diberi label dan mencantumkan nama pasien, tanggal, dan jam. Kemudian prosedur kerja analisis gas darah. Yang pertama, nyalakan power on. Yang kedua, setiap pertama kali menghidupkan alat, lalu dikalibrasikan dengan cara tekan calibrate, kemudian enter. Alat akan melakukan kalibrasi secara otomatis. Yang ketiga, apabila ada sampel pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan, tekan status untuk mengetahui kondisi pH, PCO2, dan PO2. Kondisinya oke. Jika sudah oke, sampel langsung dapat diperiksa. Apabila kondisinya UC atau unkalibrasi, lakukan kalibrasi, yaitu tekan calibrate kemudian enter. Setelah itu, apabila alat sudah dalam kondisi ready for analysis, berarti alat sudah siap melakukan pemeriksaan. Tekan analyzer, selang penghisap sampel akan keluar secara otomatis, kemudian masukkan sampel bersamaan. Tekan lagi analyzer sampai sampel terhisap secara otomatis. Selang akan masuk sendiri. Setelah itu, lakukan daftar isian seperti yang terlihat di layar monitor, sampel ID, HB, suhu badan, jenis sampel, atau 0 arteri, 1 vena, dan 2 kapiler. F102 atau volume oksigen yang dikorelasi dengan persen, lihat daftar. Kemudian clear 2 kali. Alat akan menghitung secara otomatis dalam waktu yang relatif cepat. Hasil akan keluar melalui printer. Yang terakhir, menginterpretasi hasil analisis gas darah. Yang pertama, pada respiratory asidosis pH, darahnya asam atau di bawah 7,4 dan PaCO2 tinggi, sedangkan HCO3-nya normal. Yang kedua, pada respiratory alkalosis, yaitu pH darahnya basa atau di atas lebih dari 7,4 dan PaCO2-nya tinggi, sedangkan HCO3-nya normal. Pada metabolic acidosis, yaitu pH darahnya asam atau kurang dari 7,4 dan PaCO2-nya normal, sedangkan HCO3-nya rendah. Yang keempat, metabolic alkalosis, yaitu pH darahnya basa atau lebih dari 7,4 dan PaC2-nya normal, sedangkan HCO3-nya tinggi. Di sini kesimpulannya, homeostatis adalah proses dan mekanisme yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan
agar tubuh dapat berfungsi dengan normal, meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam atau di luar tubuh. Yang kedua, keseimbangan asam basa adalah keseimbangan ion hidrogen. Yang ketiga, analisis gas darah atau arterial blood gas adalah tes untuk mengukur kadar oksigen, karbon dioksida, dan tingkat asam basa pH di dalam darah. Sekian dan terima kasih.